Keras sekali Pak pernyataannya. Iya. Dengan gaya khasnya Prabowo seperti selama ini meledak-ledak menyampaikan, Pak Mahfud melihat ada harapan untuk meratakan Rusia ke depan dengan sikap seorang presiden terpilih seperti ini? Kita berharap, saya ikut bertepuk tangan aja dengan orang-orang tadi. Bagus. Ini orang yang seperti ini teman-teman adalah orang yang munafik dan orang yang cuma cari pansos. Kenapa dia seperti ini? Beberapa pihak menginginkan Pak Prabowo berpecah belah dengan Pak Jokowi karena ingin mendapatkan manfaat dari pecah belah itu gitu. Dari Orlu ya? Ya dari orang luar kan. Kan begini. Pak Mahfud ini menyerang Jokowi itu di mana-mana. Atau ada udang di balik batu? Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Apa sih target dia menyerang Pak Jokowi? Sebenarnya nggak ada, kalau hati kecilnya tuh dia senang mau sama Pak Jokowi. Cuman dia targetnya gue bisa masuk lagi nggak di Prabowo. Ini orang yang dipercaya Jokowi loh, jadi Menko Polhukam. Menko Polhukam tuh orang ketiga loh, diberikan oleh Presiden Jokowi kekuasaan. Tapi ternyata inilah orang yang bisa nusuk orang dari belakang. Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah? Itu satu cara. Ya kan ngegebuk dulu, ya kan? Nanti gue dapat jatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Kali ini saya akan membagikan pernyataan menarik dari Profesor Mahfud MD ya, di mana dia terang-terangan memuji Pak Prabowo ya, dan kemungkinan besar sebenarnya Pak Mahfud ingin diajak atau ingin merapat ke kabinet Pak Prabowo ya, seperti yang dikatakan oleh Kanjeng Norman dari Pernusa ya, saat podcast bersama Sulvan Lindan, di mana dia mengatakan sebenarnya Pak Mahfud MD mengincar kursi di pemerintahan ya. Dan untuk lebih detailnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Secara politik, negara kleptokrasi itu dikatakan oleh Pak Prabowo berkali-kali bahwa Indonesia ini sudah menjadi negara kleptokrasi. Itu dikatakan oleh Pak Prabowo misalnya tanggal 19 Februari tahun 2024 di depan jamaah Thoriqoh Syatariah di Surabaya. Sebelum itu malah udah bicara Pak Prabowo, apakah saudara mau dipimpin oleh Malik, klepto-klepto itu, gitu. Itu dikatakan oleh Pak Prabowo di Copaya ya, Bandung, pada 3 Juli tahun 2014, sudah lebih lama lagi. Gitu ya, udah berapa kali berarti udah, Prabowo mengatakan itu Pak ya? Pak Prabowo tahu bahwa negara Indonesia ini dalam bahaya. Kira-kira itu istilahnya dia mengatakan begini Pak, jangan kau jadi koruptor, jangan kau hianati bangsa ini. Kau kekejar sampai dimanapun kalau kau berkhianat. Itu keras sekali pernyataannya. Ya keras sekali. Dan itu memberi harapan bagi kita. Memberi harapan agar terjadi perbaikan-perbaikan. Saya ingin Pak Mahfud untuk melihat dulu Pak. Kita lihat dulu videonya. Seperti apa persisnya Pak Prabowo ketika itu dengan keras di depan pengurus Gerindra. Mengatakan bahwa jangan kalian korupsi. Ini videonya Pak. Kita lihat dulu. Prabowo Subianto bersama semua jajarannya ingin menyelamatkan kekayaan bangsa Indonesia. Tidak ada lebih dari itu. Dan saya minta dengan tokoh Gerindra yang muda-muda, kau jadi pemimpin, jangan kau jadi koruptor. Jangan kau hianati bangsa ini. Jangan kau hianati pejuang-pejuang kita. Kau saya kejar sampai di mana? Kalau kau Gerindra harus beri contoh. Kita mau hilangkan korupsi, jangan kita jadi koruptor. Hai, kau yang jadi gubernur nanti, hai kau jadi bupati yang baik. Jadi gubernur yang baik. Jadi wagub yang amanah. Semakin kau berjuang untuk rakyat, semakin kau akan dicintai. Rakyat kita tidak lupa mereka-mereka yang berjuang untuk rakyat Indonesia. Keras sekali Pak pernyataannya. Iya. Dengan gaya khasnya Prabowo seperti selama ini meledak-ledak menyampaikan,
Pak Mahfud melihat ada harapan untuk memberantas korupsi ke depan dengan sikap seorang presiden terpilih seperti ini? Kita berharap, saya ikut bertepuk tangan aja dengan orang-orang tadi. Bagus. Mudah-mudahan ini betul-betul disublimasikan ke dalam kebijakan-kebijakan presiden yang baru nanti. Ya, meskipun beberapa orang tetap masih aja ragu, gitu ya. Saya Ya. harus mengatakan keraguan itu tetap muncul sampai sekarang, gitu. Ya, kita harus optimis, kan tidak ada jalan lain bahwa pergantian presiden harus terjadi. Ya. Oleh sebab itu kita harus menggantungkan harapan. Apapun, optimis atau tidak optimis itu ya kita harus tidak bisa mengelak bahwa kita berharap pada kepemimpinan baru ini. Pokoknya kalau ngantem Jokowi, itu baru seksi kan gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Bahkan ada kecenderungan mereka mau ada juga yang mau boikot. Itu yang saya dengar, pelantikan Pak Prabowo. Mau boikot? Bagaimana caranya? Ya, nggak tahu lah itu. Seperti itu. Aneh juga ya. Itu yang terjadi, Bung. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi, so far so good di zaman Pak SBY. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir yang sangat partisan? Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi Kalau ke itu depan. dianggap sebagai mewakili suara publik, gimana, Bung? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya, memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya, saya pernah menjadi anggota Komisi 3 bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004 ya. Sebagai anggota dewan, beliau setelah menjadi menteri ya di masa Gus Dur, lalu menjadi anggota fraksi PKB, dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu, dan ada beberapa dinamika, terutama waktu beliau pindah ke MK, saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu terakhir di 2004 itu, terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Ya. Sampai kemudian 2019, ya kan, 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya, mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya, mendingan jadi negarawan, kembali ke tengah ini. Gitu. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya, hal-hal seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu. Untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Oke. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, Bung. Ya. Mengadili, ya kan? Mengadili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah, khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro demokrasi dan civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak Jokowi harus kita adili. Ini gejala apa, Bu? Apakah ini masalahnya kan begini? Kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun, tapi kan publik perlu kita edukasi.